ini kita akan belajar materi tentang analisis data. Nah, sebelum kita fokus ke materinya, mungkin di antara kalian banyak yang bertanya tentang apa sih itu suatu data. Nah, jadi untuk pengertian suatu data, kemudian dan jenis-jenis suatu data, untuk materinya sudah tersedia di Google Classroom. Nah, silakan kalian baca dan pelajari tentang materi tentang data. Nah, fokus untuk video kita pada hari ini, kita akan mempelajari cara menganalisis data dengan menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel. Nah, jadi seperti yang kalian bisa lihat di tampilan videonya ini, di sini sudah tersaji sebuah tabel yang lumayan besar datanya di sini, ya. Nah, jadi tabel ini tabel yang memuat tentang data diri atau identitas dari siswa kelas 10-6. Nah, jadi hari ini kita akan belajar menganalisis data yang tersaji dalam tabel ini. Nah, di mana analisis data yang akan kita pelajari adalah bagaimana mungkin nanti kita akan melakukan sorting atau pengurutan. Kemudian bagaimana kita melakukan filter data atau penyaringan data. Nah, kalau kita perhatikan datanya di sini, nah jadi di sini ada data nomor absen yang tersaji secara tidak berurut. Nah, jadi biasanya data nomor absen ini tersusun secara terurut, ya, dari nomor absen kecil ke nomor absen yang terbesar. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana mengurutkan data siswa berdasarkan nomor absennya, dan juga nanti kita akan melakukan filter atau penyaringan data berdasarkan alamat dari masing-masing siswanya tersebut. Nah, baik, jadi kita akan mulai kegiatan belajarnya. Nah, jadi yang pertama akan kita pelajari adalah bagaimana memfilter atau menyaring suatu data. Nah, biasanya kalau kita bekerja dengan data yang sangat besar, nah kita ingin bekerja dalam data-data yang lebih spesifik. Nah, semisal kita akan mengolah data siswa yang hanya berasal dari desa Sidemen. Nah, sedangkan di sini tersaji banyak data yang data siswa yang berasal dari berbagai desa, tidak hanya desa Sidemen, tetapi ada desa Triyekebuana, ada desa Tepole, ada desa Tlagetawang, dan juga desa Sidemen. Nah, bagaimana kita semisalnya kita menghadapi banyak data? Nah, ini kalau di contohnya kan hanya 24 data, ya. Jadi jumlah datanya masih terjangkau oleh mata dan juga pikiran kita. Nah, bagaimana nanti kalau seandainya kita akan berhadapan dengan data yang jumlahnya ribuan, ya, atau ratusan mungkin. Nah, dengan data yang dengan jumlah yang sangat banyak tersebut, kita pasti akan kesulitan ketika kita akan mengolah data dengan spesifik tertentu. Misal kita disuruh untuk mengatur data yang berasal dari desa Sidemen saja. Nah, sedangkan data siswa yang berasal dari desa Sidemen biasanya datanya tersebar dan juga jumlahnya cukup banyak. Nah, caranya adalah dengan melakukan filter data atau dengan melakukan penyaringan data. Caranya adalah kalian klik menu data. Setelah itu di sini akan muncul berbagai grup menu yang tersaji dalam menu data. Yang pertama ada grup menu Get External Data, kemudian ada grup menu Connection, ada grup menu Sort and Filter, ada grup menu Data Tools, dan ada grup menu Outlines. Nah, sekarang kita akan fokus pada grup menu Sort and Filter, ya. Sort ini artinya pengurutan dan filter ini artinya penyaringan. Nah, karena kita akan bekerja dengan data spesifik tertentu, jadi yang akan kita gunakan untuk menyaring data adalah yang filter. Nah, silakan kalian klik yang ikon filternya ini.
setelah kalian klik ikon filter, bisa kalian lihat perubahannya di sini di tabelnya. Di tiap kepala tabelnya akan muncul kotak yang berisi segitiga kecil terbalik seperti ini, ya. Jadi masing-masing kepala kolomnya akan berisi tambahan berupa kotak dengan segitiga kecil terbalik seperti ini. Nah, di sini kita akan berusaha atau kita akan belajar bagaimana misalnya kita hanya ingin menampilkan data siswa yang berasal dari Sidemen saja. Kita klik segitiga kecil terbaliknya ini. Nah, sekarang akan muncul jendela dari atau window kerja dari menu sort, menu filter, ya. Nah, di sini silakan kalian hilangkan dulu centang select all-nya ini. Nah, ketika kalian sudah klik centang select all-nya ini, maka bisa kita lihat di sini data desa seperti Desa Isa, Kertebuana, Sidemen, dan yang lainnya ini tidak ikut tercentang. Nah, di sini kita hanya perlu mencentang data desa yang ingin kita tampilkan. Yang dalam hal ini adalah kita ingin menampilkan siswa yang hanya berasal dari Desa Sidemen. Nah, kemudian kita klik yang Desa Sidemen ini. Nah, setelah diklik baru kita klik OK. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa data siswa yang semula jumlahnya puluhan, ya. Jadi data siswa yang jumlahnya banyak. Nah, di sini bisa berubah menjadi data siswa yang hanya berasal dari Sidemen saja. Nah, sehingga dari kegiatan filter ini kita bisa menganalisis bahwa siswa yang berasal dari Desa Sidemen, yaitu yang pertama ada Igede Agus Pratama, ada Igusti Ayu Arieka Putri, ada Nilo Dianasari, kemudian Nikoma Rizka Megayanti, Imadewa Cikasmadi, Mikade Ayu, dan lainnya. Kemudian untuk siswa yang berasal dari Sidemen jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Jadi ada 11 anak yang berasal dari Desa Sidemen. Nah, ini akan memudahkan kalian untuk melakukan analisis data, ya. Karena kita bisa fokus terhadap data yang ingin kita cari. Nah, sekarang kita akan kembalikan, ya. Jadi untuk analisis data dengan fitur filter yang terdapat pada menu data sudah kita pelajari, ya, dan juga sudah kita praktekkan. Nah, sekarang kita kembalikan datanya seperti semula. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mengurutkan suatu data, ya. Nah, jadi kalau kalian bisa lihat di sini, data siswa yang tersaji di tabel ini jadi tidak tersusun secara nomor absen, ya. Jadi di sini nomor absennya masih tertulis secara acak, belum tersusun dengan rapi. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menyusun data-datanya ini, data tabelnya ini, supaya tersusun dengan berdasarkan nomor absen dari nomor absen terkecil ke nomor absen yang terbesar. Nah, caranya adalah kalian blok dulu keseluruhan tabelnya. Nah, setelah diblok, kalian klik yang ikon sort ini yang ada pada menu data, ya. Atau kalian kalau tidak berada di menu data, kalian bisa klik data, kemudian baru kalian tekan ikon sortnya ini. Nah, setelah itu akan muncul jendela sort, ya. Nah, di jendela sortnya ini atau di window kerja sortnya ini, kalian klik yang sort by. Nah, ketika kalian klik yang sort by-nya ini, akan muncul nama-nama dari masing-masing kepala kolomnya. Ada nama lengkap, ada nomor absen, ada kelas, usia, tinggi badan, dan juga seterusnya.
Nah, di sini kita akan mengurutkan data siswa berdasarkan nomor absen. Jadi, sort by-nya itu akan diurutkan menurut, nah, kalau kita artikan sort by dalam bahasa Indonesia, maka akan diartikan menurut nomor absen. Kita klik yang nomor absen. Nah, kemudian kita beralih ke bagian order. Nah, jadi di bagian order ini kita akan tentukan kriteria pengurutannya. Apakah dari kecil ke besar? Kalau kecil ke besar itu yang smallest to largest, atau dari besar ke kecil, yaitu largest to smallest. Nah, di sini kita akan mengurutkan dari absen terkecil ke absen terbesar. Jadi kita akan pilih smallest to largest. Nah, kemudian baru kalian klik OK. Nah, jadi secara otomatis bisa kalian perhatikan di sini data akan tersaji dan akan berurutan dengan otomatis, ya. Jadi nomor absen 1 Igede Agus Pratama, usianya 15, tinggi badan 170, berat badannya 50, dan ini akan menyesuaikan, ya. Jadi data tiap barisnya ini akan menyesuaikan dengan urutan nomor absennya ini. Nah, jadi Igede Mandala absen nomor 4, Igusti Ayu Ari Eka Putri absen nomor 5, Igusti Ayu Ari Sintiawati nomor 6, dan juga seterusnya. Nah, baik anak-anak, jadi itu cara untuk melakukan filter data atau penyaringan data, dan juga melakukan pengurutan data atau sort data dengan bantuan aplikasi Microsoft Office Excel. Semoga bermanfaat. Semoga video yang Bapak sampaikan dapat dimengerti dengan mudah. Terima kasih.